Kota Lembang adalah kota yang terletak geografisnya berupa lembah dan pegunungan yang terkenal sejuk dan asri karena terletak di ketinggian 1312 hingga 2084 meter di atas permukaan laut. Kota salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat ini terkenal dengan buah dan sayuran segar, wisata alam, serta kulinernya. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja atau disingkat BBPPK beralamat di Jalan Raya Lembang nomor 222. Balai ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 1950 bernama Jabatan Kursus Usaha Tani di bawah Kementerian Perburuhan. Namun sejak April 2006 namanya berubah menjadi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di bawah Ditjen Bina Penta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Budidaya lele terpal termasuk teknologi tepat guna TTG. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam lokal, sumber daya manusia setempat. Teknologi budidaya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dapat diserap, dikembangkan sendiri, serta mempunyai potensi untuk membuka lapangan kerja baru. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja atau BBPPK adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Lembang nomor 222 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tugas pokok yang diemban balai ini adalah melaksanakan inkubasi bisnis, bimbingan teknis, kerjasama kelembagaan, layanan informasi dan promosi kewirausahaan, dan teknologi tepat guna atau TTG di bidang pertanian, industri, dan jasa. Sejalan dengan sasaran yang diemban BBPPK Lembang, hasil-hasil pengembangan teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan langsung sehingga mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peluang kewirausahaan bagi masyarakat. Salah satunya adalah perluasan kerja bidang budidaya lele di kolam terpal, budidaya jamur tiram, dan budidaya jamur merang. Lele merupakan keluarga catfish yang memiliki jenis yang sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah lele sangkuriang. Lahan kolam terpal lebih fleksibel karena dapat dibuat dengan ukuran menyesuaikan pekarangan rumah dan membuatnya lebih cepat karena tidak perlu menggali tanah. Untuk membuat kolam terpal dibutuhkan bahan-bahan berupa tiang bambu berbentuk bulat, panjang sekitar 70 cm dan 3 meter. Belahan bambu panjang 4 meter dan lebar sekitar 4 cm. Plastik sebagai dinding penutup kolam dan atap kolam. Terpal ukuran besar sebagai media kolam. Beberapa karung pasir sebagai alas pelapis tanah. Injuk sebagai tempat menempelnya telur saat pemijahan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu palu, kampak, golok, gergaji, tang, pisau, pipa peralon, sambungan pipa, paku, dan kawat sebagai pengikat. Tahap pembuatan kolam terpal. Ukur area yang akan dijadikan kolam. Pasang tiang bambu yang ditancapkan ke tanah. Pasang belahan bambu yang dipaku ke tiang bambu. Masukkan pasir di area kolam sebagai pelapis tanah. Lalu ratakan permukaannya. Pasang terpal sesuai dengan ukuran area kolam, lalu rapihkan. Serta ujungnya digulungkan ke belahan bambu.
lalu ikat dengan kawat. Siapkan pipa peralon sebagai saluran pembuangan air kolam. Lalu, lanjutkan dengan pemasangan dinding atap kolam. Pasangkan plastik sebagai dinding penutup kolam. Budidaya lele memerlukan induk minimal berumur 1 tahun, baik ikan lele jantan dan betinanya. Pemilihan ikan lele induk dari kolam. Lalu simpan dalam kolam pemborokan beberapa hari. Pisahkan antara induk lele jantan dan betina. Cek kelamin ikan lele induk apakah sudah siap kawin. Dengan ciri ikan lele induk betina kelaminnya berwarna merah. Sedangkan ciri ikan lele induk jantan kelaminnya merah dan meruncing. Lalu ikan lele induk jantan dan betina ditimbang sebagai patokan dosis pemberian suntikan perangsang hormon sebagai persiapan kawin. Siapkan media kakaban dari bahan injuk dan dijepit dengan belahan bambu. Lalu susun di dalam kolam pemijahan. Selanjutnya, masukkan ikan lele induk jantan dan betina. Proses kawin ikan lele biasanya pada malam hari dan berlangsung selama kira-kira 7 jam. Media kakaban dari bahan injuk digunakan sebagai tempat menempelnya telur ikan lele. Telur ini akan menetas setelah 2 kali 24 jam dan tidak perlu diberi makan. Larva ikan dibiarkan selama seminggu. Pemeliharaan selanjutnya dilakukan di kolam benih dan perlu diberi makan berupa pelet dan cacing. Pada proses pembesaran biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 6 bulan. Ikan lele termasuk jenis ikan kanibal, di mana ikan lebih besar akan memakan ikan yang lebih kecil, sehingga perlu dilakukan sortasi sesuai ukuran besar ikan. Pemanenan ikan lele sangat tergantung pada tujuan pemasarannya. Jika untuk dikonsumsi, biasanya berkisar antara 2 hingga 2,5 ons per ekornya. Dan untuk pemancingan, biasanya berkisar 1 hingga 2 kg per ekornya. Awalnya saya adalah pedagang kaki lima di Jakarta, jualan rokok, kopi. Tapi saya ketemu dengan LSM JKMPP, saya ikut pelatihan di JKMPP seminggu dan kita diarahkan untuk budidaya ikan lele. Ya alhamdulillah selama 1 tahun ini saya sudah melaksanakan apa yang ada dalam pelatihan itu, dan dari awal saya punya 3 kolam, sekarang sudah 8 kolam. Harapan saya dengan adanya pelatihan ini, saya meminta atau menghimbau kepada para pejabat atau siapapun yang berkepentingan dalam hal ini, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, bahwa lele ini atau perikanan di Kabupaten Kuningan untuk ditingkatkan, karena permintaan lele ke saya sendiri sangat tinggi. Saya selaku Ketua JKMPP, Jaringan Komunitas Masyarakat Peduli Perikanan, yang lahir dari pelatihan BIMTEK, ya, BIMTEK dari BPK Lembang tahun 2007. Sampai sekarang sudah 4 tahun, di mana pada saat itu kita berkumpul sewilayah 3 Cirebon, berjumlah 20 orang,
Dan ketika pelatihan kita mendapat tantangan dari Kepala BPK Lembang saat itu Pak Ginting. Setelah pelatihan kita disarankan membuat wadah. Maka saat itu kita bentuklah wadah, semalam kita membuat jaringan komunitas masyarakat peduli perikanan namanya. Nah, sampai saat ini sejak tahun 2007 kita bergerak di dunia perikanan dan khusus lebih spesifik ke ikan lele. Untuk itu sekali lagi kepada BPK Lembang, jangan bosan untuk membina kami di daerah, karena kami akan terus menjadi tangan kanan BPK Lembang untuk mengakses, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, dan endingnya adalah masyarakat sejahtera.